Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 18 sampai 21. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar dan menetap di padang gurun, serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pemeliharaan Allah yang universal. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak masalah yang digambarkan seperti padang gurun kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Itu bisa datang dari luar diri kita atau dari keluarga kita, atau juga bahkan dari diri kita sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, apapun masalah, apapun padang gurun kehidupan kita, kabar baik bagi kita adalah bahwa Allah senantiasa memelihara hidup kita. Dia mengatur setiap perjalanan kehidupan kita. Dia tahu kapan kita harus berbelok ke kanan, dia tahu kapan kita harus lurus, dan dia tahu kapan kita harus berhenti sejenak. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat pemeliharaan Allah yang universal melalui firman Tuhan hari ini? Di sini ada dikatakan Abraham, Sarah, dan juga Hagar. Di mana Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan juga Ismail. Karena Sarah melihat ketika Ishak disapih, dia melihat bahwa Ismail dan Ishak sedang bermain. Tetapi bermain dalam hal ini, Ismail mengolok-olok, mengejek, membuli, mencaci maki Ishak. Sehingga Sarah sebagai ibunya tidak senang dan meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Sebenarnya hati Abraham sangat kesal, dia tidak senang dengan permintaan. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan supaya dia mendengarkan istrinya Sarah dan melakukan seperti yang dikatakan. Dan Hagar dan Ismail pun diusir, tetapi Abraham membekalinya dengan roti dan juga sekantong air. Ketika di padang gurun, ternyata bekal mereka sudah habis. Dan Hagar tidak kuat melihat Ismail. Maka dia meletakkan Ismail di bawah semak-semak supaya dia tidak melihat anaknya itu mati. Dia menangis kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya supaya dia bangun dan mengangkat anak itu, sebab Tuhan pasti memberkati Ismail dan memberikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, sebab Ismail juga adalah anak Abraham. Dan saat itu juga Hagar bisa melihat sumur dan dia boleh mengambil air itu dan memberikan kepada Ismail. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Allah itu adalah universal. Bukan hanya kepada Abraham, tetapi juga kepada Hagar sebagai orang yang mewakili dari bangsa di luar Abraham atau di luar Israel itu. Allah itu
Dia adalah Allah yang memelihara dan memberi kebutuhan semua orang. Kalaupun kita mengalami penolakan seperti yang dialami oleh Hagar, penolakan manusia bukan akhir segala sesuatu. Allah peduli kepada orang yang tertolak. Kekuatan iman di tengah keadaan yang terdesak diuji di sana. Janji Allah tetap berlaku bagi Ismail sebagai anak Abraham. Allah tidak pilih kasih. Maka, kalaupun kita menghadapi padang gurun kehidupan, ingatlah untuk datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, Dia mengatur perjalanan kehidupan kita. Saat tertolak, bahkan diambang kematian, diambang keputusasaan, Tuhan mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Allah menyertai hidup kita, seperti Allah menjanjikan kepada Hagar dan juga Ismail, bahwa Tuhan akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Dan Dia memperlengkapi Ismail menjadi seorang pemanah di padang gurun. Allah melihat dan mendengar setiap penderitaan kita. Pemeliharaan Allah yang universal untuk semua bangsa, kasih Tuhan melebihi batas yang dibuat oleh manusia. Padang gurun tidak akhir dari segala sesuatu, tetapi bisa menjadi awal dari kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Terkadang ada banyak masalah, pergumulan padang gurun kehidupan yang kami hadapi, dan kami sepertinya sudah diambang keputusasaan. Bahkan kematian itu sudah sangat dekat. Tetapi kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun padang gurun kehidupan kami itu sangat tandus, tetapi Tuhan selalu hadir menjadi sumur dalam kehidupan kami, yang memberikan air kehidupan, kesejukan kepada kami, memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.